Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan channel saya, Revina Chastera Ling. Sahabat YouTuber semuanya, pada kesempatan ini saya berjumpa dengan teman lama nih. Ya, ya. Di mana teman lama ini yang dahulunya itu juga berprofesi sebagai wartawan, Ya, ya. dan kemudian selain sebagai wartawan, beliau ini juga seorang penulis cerpen, artikel, dan esai. Ya. Dan kemudian melangkah kepada dunia sekarang, yaitu dunia digital. Ya. Eh, Literasi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Panal, sehat ya? Sekarang begini, Pak. Hmm. Kalau dahulu ini di era tahun 90-an atau Iya, iya. itu yang dikenal oleh masyarakat kita ini, Pak, itu dengan media cetak. Iya, iya. Sekarang media online gitu. Hmm. Bagaimana Bapak menyikapi tentang kepenulisan yang telah Bapak lakukan selama Iya. ini? Ya, benar sekali ya. Terima kasih pertama Pak Nal sudah berkenan ngobrol ya di channelnya Pak Revinal Chastera ya. Tentu benar ya, saya memulai karir jurnalistik itu di era tahun 2000-an awal. Nah, ketika itu saya menulis di koran-koran mingguan ya, kemudian terakhir pernah di Mimbar Minang, lalu di koran harian Haluan. Nah, tapi jauh sebelum itu saya sudah menulis juga di koran-koran di tahun 90-an. Ketika itu kebetulan masih di Aceh, saya membaca koran-koran lokal seperti Serambi Indonesia, Rakyat Aceh, dan lain sebagainya. Dan tentu koran-koran luar Aceh, ada Waspada, Analisa, dan termasuk Kompas dan lain sebagainya, Republikan dan lain sebagainya. Nah, ketika peralihan dari media cetak ke media online hari ini terutama sejak pasca Covid ya. Ya, benar. Pasca Covid itu kan boom dunia digital itu semakin menjadi-jadi. Iya, betul, betul. Koran-koran itu lambat laun karena tidak bisa sebagian tidak bisa mengimbangi era digital, banyak yang gulung tikar, Panal. Iya, benar. Ketika gulung tikar ya sudahlah, habis riwayatnya, dan banyak itu koran-koran besar juga mereka tidak bisa menyikapi itu dengan baik sehingga hilang begitu saja. Ini disayangkan. Nah, sebenarnya tidak harus demikian. Sejatinya koran-koran cetak harus beralih atau memanfaatkan perkembangan teknologi tadi. Jadi ada websitenya barangkali, atau beralih ke konten-konten YouTube, tetap membagikan berita mereka di media sosial, sehingga koran cetak tetap ada, media cetak tetap ada, tapi juga ada versi online-nya. Yang online-nya. Ya. Jadi tidak harus gulung tikar, tidak harus mati. Tapi koran-koran besar lainnya ya, karena mereka kapitalnya kuat, dananya besar, ya mereka masih eksis sampai sekarang. Saya lihat itu suatu hal yang luar biasa. Nah, walaupun demikian jurnalistik kita tetap ke depan tetap ada ya, tapi tentu menjadi jurnalistik online ya, karena media-media online-nya lebih marak hari ini dibanding media cetak. Tapi media cetak mudah-mudahan harapan kita tidak hilang, karena tentu berbeda rasanya ketika membaca tulisan di online dengan tulisan dicetak, itu rasanya berbeda, Kenal. Memegang kertasnya ya sudah punya rasa sendiri ya. Iya, betul, membolak-balik kertasnya, menghidu aroma kertasnya habis dicetak, itu kan agak lain juga suasananya. Banyak koran terbit saja itu sudah punya kepuasan tersendiri punya ya. kepuasan sendiri ketika kita memegang kertas koran. Apalagi buku ya, buku pun demikian. Buku pun mulai tergerus juga di era digital. Buku tetap ada, tapi tentu juga mereka harus beralih ke alih wahananya, alih medianya harus ke alih media digital juga. Gitu, Pak. Iya. Kemudian Pak, setelah sekian lama menulis nih Pak, ini dimulai dari era tahun 90-an, kira-kira yang masih tetap dipertahankan atau yang tetap eksis sekarang menulis di bidang apa nih Pak? Ya, jadi setelah saya tidak lagi totalitas di ranah jurnalistik ya, tidak turun ke lapangan lagi, saya masuk ke ranah fiksi. Ini ceritanya ketika saya pertama kali diajak oleh penyair Indonesia, Pak Taufik Ismail. Ketika itu Pak Nal untuk mengurus rumah puisi Taufik Ismail di Aiange. Padang Panjang, Tanah Datar. Tanah Datar, ke Tanah Datar itu, Aiange. Nah, disitulah tahun 2009, 2008, 2009 saya mulai tertarik menulis karya fiksi. Ketika selama lebih kurang 10 tahun bergelut di dunia jurnalistik. Kalau di dunia jurnalistik kita menulis orang, semuanya menulis orang, kan begitu. Kapan kita ditulis orang? Iya. Kapan kita diberitakan orang? Nah, ketika masuk ke ranah fiksi, menulis novel, ketika itu pertama novel saya Rinai Kabur Singgalang, dan di era itu
cukup populer di mana-mana peluncurannya, diskusi bukunya tahun 2010 2011. Nah, disitulah titik tolak saya menulis karya fiksi. Kemudian lahir novel-novel lainnya, Rumah di Tengah Sawah, buku cerpen, buku puisi, dan saya merasakan ada suasana perasaan berbeda ketika saya berada di ranah fiksi itu. Jadi bisa masuk sekolah, berbagi ilmu, kiat, pengalaman menulis karya fiksi kepada anak-anak, pun tidak lepas juga dengan pelatihan-pelatihan jurnalistik bagi sekolah yang ingin siswanya punya anak-anak jurnalis ya, karena mereka juga punya media sekolah. Jadi memang keasikan tersendiri ketika kita masuk ke ranah fiksi, menulis novel. Nah, apalagi ketika salah satu novel saya, Rumah di Tengah Sawah, menang di Ubud-Reuter, terpilih di Ubud-Reuter Bali 2017, ya saya diundang ke sana juga untuk berbicara tentang novel itu bersama penulis-penulis dunia lainnya. Itu wah, luar biasa. Kebahagiaan, alhamdulillah. Kemudian ini lagi, biasanya kan Bapak beraktivitas itu di dunia jurnalistik. Iya. Itu kalau di dunia jurnalistik itu menggunakan konsep atau prinsip 5W1H. Yeah. Tapi kalau untuk kepenulisan fiksi apa kira-kira bumbu atau resepnya? Ya sebenarnya sama saja, karena kalau jurnalistik itu 5W1H digunakan untuk berita ya. Yeah. Sebenarnya di karya fiksi juga ada unsur itu sebenarnya, di mana lokasi ceritanya, kapan kapan peristiwa itu berlangsung ya. Kemudian apa motif atau bagaimana peristiwa itu terjadi, apa topiknya dan lain sebagainya. Tidak jauh juga dengan rumus 5W1H di ranah jurnalistik. Jadi kawan-kawan wartawan yang menulis fiksi itu lebih cepat biasanya karena mereka punya modal jurnalistik. Punya modal jurnalistik tadi itu. Mereka sudah tahu banyak peristiwa